Film dibuka dengan memperlihatkan pemeran utama di film ini yaitu Junwo. Junwo yang terbangun dari tidurnya mendapati bahwa ibunya sedang pergi keluar bersama kakaknya dan ayahnya. Junwo yang seorang gamers langsung membuka aktivitasnya di depan komputer dan online bersama teman-teman gamers lainnya. Saat sedang asik bermain games, tiba-tiba salah satu teman online-nya memberitahukan bahwa sedang ada bencana besar dan menyuruh yang lainnya untuk melihat berita di TV. Junwo yang penasaran dengan info dari teman online-nya itu langsung menyalakan TV-nya untuk melihat berita. Dengan waktu yang bersamaan, muncullah pesan di HP Junwo, dan pesan itu berasal dari broadcast pemerintah yang menyuruh warganya untuk tetap di rumah dan jangan keluar. Seketika itu juga Junwo mendengar suara kerusuhan di luar apartemennya, dan Junwo terkejut melihat warga pada berhamburan ketakutan. Junwo yang masih belum paham dengan situasi saat ini masih memperhatikan keadaan di luar. Suara gemuruh alarm tanda bahaya juga menyala di mana-mana. Junwo melihat ada beberapa orang yang agresif sedang memakan orang lainnya, tapi Junwo belum sepenuhnya mengerti sampai akhirnya ada yang mengetuk pintu apartemennya. Saat Junwo membuka pintu apartemennya, tiba-tiba ada seseorang yang langsung menyerobot masuk ke apartemennya yang membuat Junwo sedikit ketakutan. Orang itu menjelaskan bahwa dia adalah tetangganya yang tinggal di ruangan sebelah apartemennya Junwo. Tapi karena keadaan yang sedang kacau, Junwo tidak mempercayai keberadaannya dan menyuruh orang asing itu untuk keluar. Tapi ternyata orang itu tidak mau keluar dan memohon kepada Junwo untuk mengizinkannya menggunakan toilet Junwo. Saat itu juga Junwo mendengar penjelasan tentang penyakit ini di berita. Pembawa berita itu menginfokan bahwa penyakit ini telah tersebar begitu cepat. Orang yang terkena gigitan dari orang yang sudah terinfeksi akan tertular dan akan berubah menjadi kejam dan memakan orang lainnya. Junwo karena mendengar informasi ini lalu mengambil pisau untuk waspada dengan orang asing tadi yang sedang berada di kamar mandi. Tak lama kemudian, mata orang itu berubah menjadi merah dan perilakunya pun berubah menjadi aneh. Ternyata orang itu juga sudah terinfeksi dan langsung menyerang Junwo. Junwo pun melawannya dengan sangat hati-hati agar tak tergigit olehnya. Lalu orang itu berhasil Junwo keluarkan dari apartemennya. Malam hari telah tiba. Junwo mulai memikirkan persediaan makanan yang ada di apartemennya. Junwo melihat berita di TV bahwa orang-orang telah banyak yang terinfeksi dan kanibalisme bertebaran di mana-mana. Junwo mengecek keadaan di luar menggunakan drone miliknya. Keadaan di luar benar-benar sangat kacau. Di lingkungan apartemennya, sepertinya hanya Junwo saja yang belum terinfeksi virus ini. 7 hari saat infeksi ini menyebar telah berlalu, persediaan makanan Junwo semakin menipis. Singkat cerita, berhari-hari sudah dilalui. Sekarang telah memasuki hari ke-15 di mana virus itu telah menyebar. Junwo yang sudah terlanjur stres dengan keadaan saat ini akhirnya meluapkan emosinya dengan meminum persediaan bir milik ayahnya, dan mulai melupakan sejenak keadaan saat ini dengan dipengaruhi alkohol. Saat Junwo sedang tertidur karena dipengaruhi alkohol, tiba-tiba ada dering HP miliknya berbunyi yang membuat Junwo terbangun dari tidurnya. Ternyata notif itu adalah pesan suara dari ibunya Junwo. Lalu Junwo bergegas bangun dan berusaha mendengarkan pesan suara dari ibunya itu. Tapi sinyal sepertinya sedang susah dan membuat Junwo harus ke balkon apartemennya untuk mendapatkan sinyal. Singkat cerita, Junwo berhasil mendapatkan sinyal dan pesan suara dari ibunya terdengar jelas. Junwo sangat senang karena bisa mendengar kabar dari ibunya. Tapi kesenangan Junwo tidak bertahan lama. Akhir dari pesan suara itu terdengar bahwa ibunya dan yang lainnya sepertinya sedang dalam bahaya. Junwo mendengar teriakan ibunya yang sedang ketakutan. Sepertinya ada zombie yang memasuki ruangan ibunya berada. Lalu suara ibunya berakhir dengan teriakan minta tolong dan perlahan suara itu pun menghilang. Junwo berfirasat bahwa ibunya dan yang lainnya juga sudah tidak selamat di luar sana. Ini membuat keadaan Junwo semakin stres. Hari ke-20 tiba. Keadaan masih sama dan malah bertambah buruk. Listrik satu kota mati. Ini benar-benar membuat Junwo kehilangan akal sehatnya. Lalu Junwo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Saat Junwo sudah bersiap untuk gantung diri, tiba-tiba ada laser yang menyorot ke wajahnya, dan laser itu mengarah ke tulisan di dinding rumah Junwo yang berartikan jangan. Lalu Junwo berusaha melepaskan ikatan di lehernya dan berhasil. Junwo melihat ke arah laser itu berada, ternyata ada seorang wanita di seberang apartemennya. Junwo yang senang karena melihat ada seseorang yang selamat selain dirinya pun melambaikan tangan kepada wanita itu. Wanita itu bernama Kim Yobin. Yobin memberitahu kepada Junwo untuk jangan berisik di jam malam seperti ini.
Yobin menyuruh Junwo besok pagi jam 7 bertemu lagi. Junwo pun menuruti perkataan Yobin dan pergi beristirahat. Saat esok tiba, Junwo terbangun dari tidurnya, mendapati jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ini berarti Junwo telat bangun, karena Yobin meminta jam 7 pagi. Lalu Junwo bergegas dan membuka jendelanya, dan berharap Yobin masih berada di sana. Beruntungnya, ternyata Yobin masih menunggunya. Junwo yang senang melihat Yobin langsung senang dan melambaikan tangan kepada Yobin, dan tidak lupa juga Junwo meminta maaf karena sudah telat bangun. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain dengan menuliskan nama mereka masing-masing di gadget milik mereka. Karena hari sudah mulai siang dan para zombie sudah berkeliaran, Yobin pun menyuruh Junwo untuk melanjutkan pembicaraan besok pagi lagi di jam yang sama, yaitu jam 7. Sore hari tiba, yang ditunggu-tunggu datang, yaitu hujan. Junwo dan Yobin menadahi air hujan itu dengan ember seadanya untuk keperluan mereka masing-masing. Karena yang kita tahu kalau air di apartemen itu telah lama mati. Saat Yobin sedang menatap keluar jendela, Yobin tersadar bahwa di lantai 8 milik Junwo tidak ada penghuninya. Sepertinya Yobin di sini ingin merencanakan sesuatu untuk kedepannya nanti. Scene berlanjut saat esok hari tiba. Kali ini Junwo tidak telat bangun lagi dan menunggu Yobin keluar dari jendelanya. Yobin keluar dari jendela dan menatap Junwo di sana. Junwo yang melihat Yobin telah bangun langsung berdiri dari kursinya. Tapi Junwo seperti kesakitan dan memegang perutnya. Yobin tahu pasti Junwo sedang kelaparan. Lalu Junwo mengeluarkan ide untuk memasang tali di antara apartemen mereka agar bisa mengirimkan makanan satu sama lainnya. Tapi Yobin bingung bagaimana cara memasang tali antara apartemen mereka. Junwo yang memiliki drone memanfaatkan drone-nya untuk menyambungkan tali dari balkon rumahnya ke balkon milik Yobin. Setelah tali itu terpasang, Yobin memberikan sisa makanannya kepada Junwo agar tak merasakan sakit kembali. Saat malam tiba, Junwo yang tersadar bahwa makanan yang diberikan Yobin pun tak akan cukup untuk beberapa hari ke depan. Akhirnya, Junwo memberanikan diri untuk pergi keluar untuk mencari makanan di ruangan sebelah kamar Junwo. Keadaan di luar terlihat masih aman, walau ada 1 atau 2 zombie yang terlihat. Tapi beruntungnya, Junwo tidak ketahuan dengan zombie itu. Lalu Junwo berhasil memasuki kamar tetangganya itu dan mengambil persediaan makanan di tempat itu sebanyak mungkin. Saat Junwo sedang melihat mayat yang berada di kamar tetangganya itu, tiba-tiba ada zombie yang menyerangnya dari belakang. Sontak saja ini membuat Junwo terkaget dan berusaha menghindari gigitan zombie itu. Dengan sedikit perlawanan, akhirnya Junwo dapat terbebas dan kembali ke apartemennya. Sesampainya di kamar, Junwo memeriksa barang-barang yang berhasil dia ambil dari kamar tetangganya itu. Salah satunya, Junwo mendapatkan alat komunikasi berupa HT atau walkie-talkie. Ini adalah berita baik, karena dengan alat itu, Junwo dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Yobin. Tak berpikir lama, Junwo pun mengirimkan walkie-talkie itu ke apartemen Yobin dengan menggunakan tali yang tadi. Lalu mereka berdua akhirnya dapat mengobrol dengan walkie-talkie itu. Mereka juga berbagi cerita tentang diri mereka masing-masing, karena memang mereka baru kenal dalam beberapa hari ini. Singkat cerita, setelah beberapa hari dan persediaan juga mulai menipis, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi berdua menuju lantai 8 di apartemen Junwo yang dilihat Yobin waktu itu. Yobin berpikir bahwa di lantai 8 itu tidak ada orang dan juga zombie, tapi Yobin melihat persediaan makanan yang banyak di lantai itu. Mereka pun bersiap untuk melakukan aksinya yang terbilang nekat ini, ya karena memang mereka sudah tidak ada pilihan lain lagi. Lalu Yobin yang pergi terlebih dahulu menggunakan tali dan melompat ke bawah. Saat di bawah, Yobin langsung diserang dengan banyaknya zombie. Yobin berusaha semaksimal mungkin untuk melawan semua zombie itu. Tapi Yobin sempat terpojok oleh zombie itu dan keadaan makin bahaya. Saat zombie itu sedang ingin berusaha menggigit Yobin, datanglah Junwo memberikan pertolongan dan menyingkirkan zombie yang menyerang Yobin. Mereka berdua pun berusaha melawan zombie itu sambil tetap berjalan menuju ke lantai 8. Singkat cerita, mereka berdua berhasil naik ke lantai 8. Suasananya benar-benar sepi. Tapi, saat mereka sedang mengecek pintu satu-satu, tiba-tiba terlihat sosok zombie yang melihat mereka dan mendatangi ke arah mereka. Keadaan makin berbahaya karena ternyata zombie itu tidak sendirian, melainkan ada banyak zombie di lantai 8 itu. Junwo dan Yobin pun panik dan terus mengecek pintu satu-satu mencari kamar yang terbuka. Tapi sayang, sepertinya kamar di lantai itu semuanya terkunci. Posisi Junwo dan Yobin pun tidak bagus, mereka terpojokan oleh zombie-zombie itu.
Yobin masih berusaha mengecek pintu itu satu-satu. Orang keluar dari salah satu kamar dan menolong mereka dan menyuruh mereka semua masuk. Junwo dan Yobin selamat karena bantuan dari paman pemilik kamar itu. Mereka berdua pun diajak makan oleh paman pemilik kamar itu. Tidak ada yang aneh di sini, paman itu juga tidak terlihat terinfeksi. Tapi ternyata paman itu bukanlah orang baik. Terlihat saat Junwo selesai makan dan minum, Junwo terlihat pingsan. Lalu tak lama, Yobin pun ikut merasa lemas, tapi Yobin masih berusaha untuk tetap sadar. Tapi anehnya, Yobin dibawa ke dalam kamar oleh paman itu dan dikunci dari luar. Saat di kamar, Yobin masih berusaha tersadar agar tidak pingsan. Betapa terkejutnya Yobin, ternyata di dalam kamar itu ada sosok zombie wanita berada di sana. Ternyata zombie wanita itu adalah istri dari paman itu. Paman itu sengaja menjebak mereka berdua bermaksud agar mereka berdua dapat dijadikan makanan untuk istrinya. Tampaknya paman itu sangat menyayangi istrinya sampai-sampai akal sehatnya pun sudah tidak ada lagi. Beruntungnya Junwo berhasil sadar dan berusaha menolong Yobin. Ketika suara di dalam kamar paman itu sudah hening, paman itu membuka pintu itu dan mengeceknya. Ternyata Yobin berhasil menghindar dari serangan zombie itu, dan zombie itu malah menyerang suaminya sendiri. Yobin pun berhasil menembak zombie beserta dengan paman suami dari zombie itu. Lalu mereka berdua mendengar suara helikopter melintas di atas apartemen mereka. Itu adalah helikopter tim penyelamat dari pemerintah setempat. Tak berpikir lama, mereka berdua pun langsung bergegas ke bagian paling atas untuk bisa meminta pertolongan kepada tim penyelamat. Tapi tantangannya, mereka berdua harus melewati barisan para zombie yang sudah menunggu mereka di luar. Dengan segala usaha dan cara yang dilakukan oleh Junwo dan Yobin, mereka berdua pun berhasil selamat dan berada di paling atas gedung apartemen itu. Tapi sayang, tidak ada helikopter berada di sana, dan zombie-zombie juga sudah sampai menyusul mereka. Saat mereka benar-benar sudah pasrah dan hanya melawan dengan sedikit peluru yang tersisa, tiba-tiba terdengar suara helikopter mendekat dan membantu mereka menembaki zombie-zombie yang menyerang mereka. Lalu mereka berdua pun berhasil diselamatkan dan menaiki helikopter. Film pun ditutup dan mereka berdua berhasil diselamatkan. Gimana kawan dengan alur cerita filmnya? Cukup menarik bukan?